Di sini saya akan untuk wawancara kelompok saya akan mewawancari eyang saya sebagai narasumber saya. Nah, tapi eyang saya waktu itu lahir pada zaman penjajahan Jepang sampai Indonesia merdeka. Namun waktu itu eyang saya masih berumur 1,5 tahun. Nah, apa yang eyang ketahui tentang tenaga kerja perempuan pada masa penjajahan Jepang? Ya, karena Eyang waktu itu kan baru umur 1,5 tahun, jadi Eyang tahu mendapat cerita dari Eyang saya sendiri atau ayah ibu saya, dan juga pengalaman pembantu saya setelah saya sudah tinggal di Jakarta ya. Jadi pada waktu itu untuk ada dua kondisi ya. Kalau kondisi di kota besar, kebetulan sepupu saya tinggal di Jakarta. Kalau mereka berpendidikan, ya biasanya wanita itu dia kebetulan sepupu saya ini kerja di CBZ ya. Kalau sekarang rumah sakit RSCM ya. Ya, jadi perawat, dan yang kakaknya itu bekerja di kantor. Ya, jadi dia tidak menjadi masalah di situ ya, karena di kota besar dan punya pendidikan. Nah, kalau yang tinggal kebetulan orang tua saya tinggal di Solo, kebetulan Solo, dan kebetulan ibu saya masih ada keturunan dari Mondorakan ya dulu. Jadi kita tidak diberlakukan hal yang tidak bagus ya, jadi tetap baik. Tetapi bagi yang tinggal di desa-desa ini, menurut pengalaman membantu saya ya, membantu saya kebetulan zaman Jepang dia sudah cukup gadis ya, tapi dia rupanya tidak cantik, jelek. Nah, jadi dan juga ada cacat di mata. Nah, teman-temannya yang cantik-cantik, yang notabene kelihatan cantik, itu dipekerjakan di kota-kota hingga Indonesia merdeka, dia tidak kembali ke kampungnya. Ya, jadi apa menurut cerita kabarnya orang tua saya berkata bahwa mereka wanita-wanita yang ini dijadikan, kalau bahasa Jepangnya tuh geisha ya, jadi bekerja untuk serdadu-serdadu Jepang untuk mengurusnya dan sebagainya ya, itu pada waktu itu. Nah, kalau yang berpendidikan di kota besar, mereka wanita ya dihargai, dia bekerja ya, seperti sepupu saya, dia kerja di CBZ ya, dan juga di kantor. Kalau kehidupan yang lainnya itu mereka menurut pembantu saya itu sampai ada bilang begini, ada kalau apa namanya nyanyian ya, itni samsi gorok sikat ya. Jadi zaman dulu itu kalau orang yang nggak punya, dia bilang kartok goni selendang serat. Jadi dia tidak ada pakaian zaman dulu untuk orang-orang yang ini, adanya goni, sarung goni, karung goni yang diproduksi itu di daerah Delanggu untuk beras, tapi waktu itu mereka untuk pakaian ya. Kalau mereka petani yang kaya biasanya langsung berasnya tuh diambil dengan paksa ya, jadi diambil dengan paksa, dibawa dengan gerobak untuk mereka. Kemudian menurut sepupu saya yang di Jakarta, kebetulan tinggalnya di Jalan Dempo ya, dekat Pasar Manggarai, itu di pasar adanya adalah hanya duri ikan dan kepala ikan, jadi dagingnya sudah tidak ada. Nah, untuk makan mereka bilang itu membuat sarden dari bekicot. Nah, itu yang saya nggak tahu, jadi bekicot itu dijadikan sarden untuk makan ya. Ini pengalaman yang sepupu saya cerita waktu itu ya. Kalau ayah saya katakan bahwa laki-laki semuanya dijadikan serdadu
ya, jadi dijadikan untuk menjadi tentara ya, untuk membela negara gitu. Jadi ini kalau ada dari versi yang kampung, dari daerah, itu yang cantik di bawah dikatakan dipekerjakan, diberi pekerjaan. Tetapi kalau di kota besar, mereka kebanyakan kalau mereka punya kemampuan atau keahlian, biasanya apakah dia HIS atau Milo pendidikannya, dia akan bekerja di kantor ataupun di rumah sakit. Ini yang menurut cerita dari sepupu saya, ayah saya ataupun eyang saya ya. Yang kalau saya sendiri waktu itu masih kecil, jadi belum tahu ya akibatnya apa. Nah, menurut mereka, menurut ayah saya almarhum, mereka dengan kondisi dijajah hanya 3,5 tahun, tapi mengakibatkan kemiskinan yang bukan main ya, sampai makan tidak bisa ya, kemudian pakaian saja tidak punya ya. Jadi terutama wanita-wanita diperlakukan yang tidak baik, tidak karena saya pernah juga belajar ke Jepang setelah Indonesia merdeka tahun 80. Memang kebanyakan laki-laki Jepang itu terhadap wanita memang tidak menghormati ya. Jadi tidak seperti di Indonesia, wanita apalagi orang muslim itu wanita dianggap dihormati. Tapi kalau di sana itu saya lihat tahun 80 ya. Kalau sekarang sih kayaknya sudah lebih modern ya. Ini yang pengetahuan saya yang saya ketahui. Jadi bukan dari membaca buku, tetapi mendapat cerita dari orang-orang yang dulu pernah dekat saya, seperti ayah saya, nenek saya, ataupun pembantu saya. Pak pembantu saya itu ya udah tahun 52, 53. Jadi saya sudah SD, jadi dia bercerita tentang itu. Ada yang mesti cerita apa lagi? Apa yang kamu tanyakan? Apa? Itu kan yang diambil hasil kan padi-padinya dan lain itu, kira pas yang diambil sama Jepang makanannya itu kira-kira ada nggak yang kayak bisa sembunyiin makanannya gitu? Oh ya, kebetulan kan nenek dari ayah saya itu kan kalau sekarang lurah ya, lurah. Nah itu beliau mau tidak kan, kalau itu datang diambil semua. Jadi begitu panen biasanya beliau menyembunyikan untuk makan keluarganya, karena kalau sudah diambil jadi dia lihat tempat sudah kosong ternyata, tapi sudah jadi memang disembunyikan untuk makan keluarganya, karena kalau tidak semuanya diambil ya. Jadi mereka sudah tahu siapa-siapa saja yang kira-kira mempunyai sawah banyak, mempunyai beras yang cukup. Nah itu dia datang, diambil sudah dengan gerobak langsung dibawa. Dan biasanya itu malam hari. Jadi orang kalau siang hari kan dia sempat gimana. Jadi tiba-tiba malam hari datang langsung digedor, kata itu langsung diambil berasnya. Jadi tidak waktu siang hari gitu ya. Jadi dengan pengalaman itu beliau ya udah mesti menyimpan untuk keluarganya bisa makan, karena kalau tidak susah ya. Jadi dulu makan kalau yang dulu namanya iles-iles ya katanya. Iles-iles itu yang bangsa yang makanan yang itu sangat gadung. Iles-iles makanan yang itu sebetulnya tidak layak dimakan, terpaksa harus dimakan karena tidak ada yang harus dimakan. Beras tidak ada, semua habislah, sudah diambil. Di pasar juga tidak ada orang jual beras ya. Jadi itu pengalaman menurut yang saya ya. Jadi ini yang makanya ayah saya almarhum itu betul-betul mengatakan sangat membenci banget deh gitu ya. Itu yang mereka ceritakan kepada saya ya. Nah, berikutnya adalah penjelasan isi infografis kelompok kami tentang dampak mobilisasi perempuan dan tenaga kerja.
Beliau mengatakan bahwa nasib perempuan-perempuan pada zaman itu antara dipekerjakan atau dijadikan penghibur tentara Jepang. Para perempuan yang dipaksa menjadi wanita penghibur atau Jugun langsung memiliki nasib yang sangat menyedihkan. Sampai banyak di antara mereka menderita penyakit fisik dan mental. Saat perang berakhir, para korban tidak berani bersuara karena berbagai hal, mulai dari trauma hingga rasa malu. Sekian. Beliau juga menceritakan tentang adanya romusa, yaitu tenaga kerja paksa, di mana mereka melakukan beban kerja yang berat, minimal istirahat dan asupan makanan membuat banyak romusa, kurus, kering, dan sakit-sakitan. Banyak di antara meninggal di proyek dan tidak pernah kembali ke kampung halaman mereka. Banyaknya keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang bekerja sebagai romusa, mengakibatkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan dalam keluarga tersebut, sehingga meninggalkan bekas trauma yang mendalam pada para korban dan keluarga mereka. Mobilitas kaum zaman Jepang telah membawa berpengaruh pada terjadinya perubahan sosial hampir di semua sektor kehidupan. Terjadi interaksi yang intensif antar golongan elit dengan rakyat dan antara berbagai kelompok masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terorganisir telah memungkinkan terjadinya perubahan peran dari kaum wanita. Kesemuanya ini sangat penting bagi usaha mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kaum wanita turut berperan aktif dalam revolusi yang terjadi kemudian. Jadi pada tahap verifikasi atau kritik kami menemukan kemiripan ataupun kesamaan yang telah kami telusuri dari internet dengan yang dijelaskan oleh narasumber kami, seperti pada saat itu, perempuan dijadikan Ganesha dan dibawa ke kota oleh tentara Jepang. Masyarakat mengalami kemiskinan yang signifikan, seperti beras yang diambil paksa oleh tentara Jepang pada zaman itu. Dan banyak sekali yang kesusahan mendapatkan pakaian yang layak. Serta pada zaman itu, lelaki dipaksa menjadi tentara yang kasarnya pada zaman itu disebut dengan romusa. Jadi dari kesimpulan kelompok kami adalah mobilisasi perempuan dan tenaga kerja selama penjajahan Jepang mengakibatkan banyak penderitaan, kemiskinan, dan korban jiwa di bangsa Indonesia. Para korban yang selamat bahkan banyak yang mengalami trauma, tetapi pergerakan tersebut juga membuat para tenaga kerja yang masih hidup memiliki kemampuan berperang saat berguna saat evolusi. Sekian.